Baik, kita lanjutkan selanjutnya perkataan Sayyidina Hatim Al-Asam rahimahullahu taala. Apa kata Hatim Al-Asam? Arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Ada 4 perkara, ada 4 hal yang tidak bisa diketahui nilainya, berharganya 4 itu kecuali oleh 4 orang lain. Jadi kadarnya ini, yang 4 masalah ini tidak ada yang bisa mengetahui kecuali 4 orang ini. Yang pertama, asy-syababu la ya'rifu qadrahu illa asy-syuyukhu. Jiwa muda, umur muda, itu tidak bisa dirasakan oleh seseorang kecuali tidak bisa dirasakan begitu nilainya umur muda itu kecuali orang yang sudah tua. Kecuali orang-orang yang sudah merasa tua. Itu anak-anak muda kita lihat. Mereka kalau tidak punya iman, anak muda ini kasihan. Mereka menghabiskan umurnya dengan perbuatan yang tidak baik. Mereka hambur-hamburkan waktunya yang tadinya umur muda itu digunakan untuk belajar, tapi dia hanya main-main. Ya, dia tidak menggunakan masa mudanya itu untuk mencari ilmu, malahan dia bergaul dengan teman yang salah, bahkan masuk dalam pergaulan bebas. Mereka nggak sadar, masih muda. Tapi kalau sudah tua baru ngerti, baru menyesal. Kenapa waktu muda dulu aku nggak belajar betul-betul? Kenapa waktu muda waktu itu aku nggak jaga kesehatan? Kenapa waktu masih muda itu aku berteman dengan yang salah? Dan berapa banyak anak-anak muda akhirnya habis masa mudanya masuk dalam penjara. Na'udzubillahi min dzalik. Masuk penjara sebab bergaul, berteman dengan teman yang salah. Nah, jadi tidak ada yang bisa mengetahui berapa nilainya masa muda itu kecuali yang bisa menghargai masa muda itu adalah orang-orang yang sudah tua. Yang kedua, kata Hatim Al-Asam, wal afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala'i. Dan tidak ada keafiatan, kebahagiaan. Afiat ini bahasa kita kesehatan hati. Afiat itu ketenangan jiwa. Ya. Tidak ada yang bisa merasakan kebahagiaan kecuali orang yang tertimpa bencana. Kita hidup di negara Indonesia, alhamdulillah. Orang-orang luar negeri mengatakan Indonesia ini adalah negeri yang subur. Apa kata zaman dulu? Tongkat kayu, apa itu? Jadi tanaman. Orang melempar kayu, melempar tongkat bisa jadi tanaman. Tongkat singkong, batang singkong jadi tanaman. Ya. Kita menghamburkan benih saja begitu tumbuh dia. Saking makmurnya ini Indonesia. Rempah-rempah melimpah. Semuanya kita ini diberikan oleh Allah karunia yang banyak di Indonesia ini. Nah, tapi kita terkadang tidak merasa itu senang, tidak merasa kita itu luar biasa. Yang bisa merasakan begitu besarnya nikmat Allah itu adalah orang-orang yang tertimpa bencana. Tertimpa bencana.
baru merasakan Masya Allah enaknya itu loh hidup di Indonesia katanya. Nggak usah jauh-jauh lah saudara kita umpama di Palestina. Di Palestina itu terutama di Gaza masyarakatnya itu sangat banyak sekali berterima kasih dengan rakyat bangsa Indonesia. Karena salah satu rakyat negara yang banyak menyumbang kepada warga Gaza Palestina itu adalah orang-orang Indonesia. Mereka merasakan bagaimana indahnya hidup di Indonesia ini. Kenapa? Karena di sana perang. Ada yang tidak makan 3 hari, 4 hari. Sedih. Mereka merindukan kedamaian. Mereka merindukan yang namanya tidak ada peperangan. Nah kita hidup di Indonesia ini Masya Allah tenang, nggak ada peperangan. Yang tahu besarnya nilai kemerdekaan itu adalah orang yang masih dalam negaranya masih dalam konflik perang. Mereka sangat tahu bagaimana besarnya yang namanya kemerdekaan itu. Ya. Kalau kita merasakan begini ya biasa sih, tapi coba kalau seandainya peperangan terjadi, itu yang merindukan kedamaian, kemerdekaan itu adalah orang-orang yang tertimpa peperangan. Nah begitu juga ya, nggak usahlah ya orang sampai ke luar negeri. Orang yang di Jakarta itu nah, orang yang hidup di Jakarta apalagi pas ada kerusuhan, kerusuhan, demo ini, demo itu, ngelihat di Balikpapan, katanya enak tinggal di Balikpapan katanya. Kenapa? Nggak ada orang demo. Bahkan pun kalau seandainya terjadi demo, yang menjaga polisinya lebih banyak daripada yang demo. Bahkan polisinya bilang yang demo ini kamu-kamu aja katanya. Demo ini kamu juga, demo B kamu juga yang hadir, demo C kamu juga kata polisi yang hadir. Orangnya itu juga. Orang yang tinggal di Balikpapan itu, kita sebagai warga Balikpapan, alhamdulillah nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kedamaian. Kita ini mungkin biasa-biasa saja. Tapi yang merasakan begitu besarnya nilainya itu adalah orang yang di luar. Ketika mereka datang ke Balikpapan, Masya Allah, Balikpapan ini damai katanya. Macet, ini macet nih, nggak ada orang bunyi klakson. Kami pribadi itu ya dari Amburawang sampai ke sini nih Masjid Al-Amin. Kalau pakai motor tuh 1,5 jam. Bayangkan tuh. Dari Amburawang sampai ke sini 1,5 jam. Makanya sering terlambat itu. Macet. Macet. Tapi macetnya Balikpapan nggak ada kita bunyi dengan tet, nggak ada. Tapi kalau kita ke daerah lain, jangankan macet, nggak macet aja di klakson, sampai ke Balikpapan damai tentram. Jadi yang merasakan kedamaian itu, berapa besar kadar kedamaian itu adalah orang yang di luar dari Balikpapan. Nah, kita biasa saja di sini. Tuh, saya sering ngelihat beberapa orang ya di lampu merah. Kalau ada orang pakai motor atau pakai mobil lewat daripada zebra cross, tanda tanda garis itu, lewat begitu, saya bisa yakinin itu orang bukan orang Balikpapan. Itu pasti orang luar itu, orang pendatang.
Karena kita orang Balikpapan, kalau lampu merah itu pasti di belakang zebra cross. Jadi kalau ada orang masuk ke zebra cross lewat garis putih, apalagi sampai ke depan sana, pastikan itu bukan orang Balikpapan itu. Ada saya punya teman, tetangga maksudnya, dia baru pindahan dari Bandung, dari Jawa Barat. Waktu itu dia naik motor di lampu merah Balikpapan baru, Dom, di Dom, lampu merah Dom situ. Karena kebiasaan dia di Bandung atau di Jawa Barat sana, kalau lampu merah itu dia berhentinya lewat daripada garis putih, lewat. Dia lewat begitu jauh ke depan lampu merah ini. Kemudian dia berhenti, di belakang dia nggak ada orang. Orang semuanya di belakang garis putih. Akhirnya dia yang malu. Katanya orang Balikpapan tertib katanya. Nah, yang merasakan enaknya damai tertib itu, kita mungkin biasa-biasa saja, tapi di tempat lain orang banyak merindukan ketertiban itu. Yang mengetahui betul-betul bagaimana kadarnya kedamaian itu adalah orang yang pada saat itu atau di tempatnya tidak mendapatkan kedamaian. Nah, sehingga kata Hatim Al-Asam, tidaklah seseorang bisa mengetahui berapa besar kadar keafiatan kedamaian hati kecuali orang-orang yang tertimpa bala. Kalau orang biasa saja aman saja, tapi orang yang tertimpa bala, di situ baru dia merasa bagaimana nikmatnya yang namanya kedamaian itu. Yang ketiga kata Hatim Al-Asam, was-sihhatu la ya'rifu qadraha illa al-mardha. Dan nikmat kesehatan jasmani, tidak ada yang mengetahui berapa besar nikmat kadar kesehatan itu kecuali orang yang sakit. Kalau kita sehat, alhamdulillah biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah sakit, baru merasa begitu berharganya yang namanya kesehatan. Hari Sabtu yang lalu saya bawa jamaah ibu-ibu pengajian ziarah sampai ke Kutai Lama. Ada salah satu ibu-ibu cerita, katanya ada orang membeli rumah sakit. Jadi orang ini sudah sakit, napasnya itu sudah hingal-hingal jalan Banjar. Lalu dia menyewa atau beli oksigen oksigen dan alat-alatnya. Jadi orang ini sudah napasnya ngos-ngosan. Dia beli oksigen, kemudian sewa kamar ini bla 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 itu ya. Dalam sehari habis 12 juta. 12 juta. Coba bayangkan. Kita tidak merasa ini begitu besar nafas udara yang kita bisa hidup tiap hari, bolak-balik antara hidung kita nih, keluar masuk udara. Kita mah biasa aja. Tapi kalau seandainya orang itu sudah tidak bisa lagi menghirup oksigen yang baik, dia baru merasa, ternyata nikmat kesehatan itu sangatlah mahal. Siapa yang mengetahui itu? Orang yang sudah sakit. Bayangkan, kepingin hidup 12 juta setiap hari. La ilaha illallah. Itu plus kamarnya, plus oksigennya, dokternya, dan sebagainya. Kita nih alhamdulillah bisa bekantut, begitu. Bangun guring, kita. Nikmat gak itu? Kita tuh mah biasa aja, tapi kita mungkin terkadang tidak merasa begitu nikmatnya buang angin itu. Kecuali kalau seandainya tidak bisa buang angin. Kalau sudah 2 hari nggak bisa buang angin, rasanya gimana itu? Hari ketiga baru alhamdulillah jar kita.
Artinya nikmat kesehatan itu tidak ada satu orang pun yang bisa mengetahui berapa kadar besar nilainya itu kecuali orang yang sakit yang mengetahui kadarnya tadi. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kata Hatim Al-Asam, wal hayatu la ya'rifu qadraha illa al-mauta. Dan kenikmatan hidup di dunia ini tidak bisa dirasakan oleh orang yang hidup kecuali orang yang sudah mati. Artinya kita ini kalau masih hidup, kita mungkin sering membuang-buang kesempatan hidup ini. Kalau sudah mati baru sadar. Sehingga ada kata pepatah, ada yang mengatakan begini ya. Al-insanu yanamu wa idza matu intabahu. An-nasu yanamu wa idza matu intabahu. Manusia nih, kita ini semuanya kita ini tidur. Tapi kalau kita sudah mati baru kita bangun. Kita ini pada hakikatnya tidur. Hidup zahirnya tapi hakikatnya kita tidur. Nanti setelah kita mati baru kita bangun, baru kita sudah mati baru kita bangun. Artinya kita baru sadar, oh begitu nikmatnya hidup di dunia. Kenapa saya buang-buang waktu hidup di dunia? Nah itu tuh ya. Jadi tidak ada yang merasakan begitu nikmatnya hidup di dunia ini kecuali kalau sudah mati. Kalau sudah mati baru kita sadar. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, menerima amal ibadah kita. Allah matikan kita semuanya dalam husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari dunia sampai masuk ke surga, mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW dan bersama dengan beliau di surga firdausnya Allah yang maha tinggi. Amin ya rabbal alamin.